Assalamualaikum semua. Kali ini kita akan membahas dua pelanjut kekuasaan monarki dinasti Umawi pasca wafatnya Muawiyah I. Silahkan mendengarkan dengan seksama. Yazid bin Muawiyah, khalifah kedua dinasti Umayyah, memerintah dari tahun 680 hingga 683. Pemerintahannya dikenal penuh kontroversi dan peristiwa tragis yang membekas dalam sejarah Islam. Pandangan Sunni terhadap Yazid beragam. Beberapa ulama Sunni menganggapnya sebagai penguasa sah karena ia menggantikan ayahnya, Muawiyah. Mereka berpendapat bahwa kezaliman di masa pemerintahannya lebih disebabkan oleh pejabatnya. Yazid juga dikenal atas pencapaian militernya, termasuk ekspedisi ke Konstantinopel. Namun banyak ulama Sunni mengecam Yazid karena peristiwa Karbala dan tragedi lainnya, seperti pengepungan Madinah dan Mekah. Beberapa ulama menolak mencela Yazid secara langsung, tetapi tetap tidak membelanya. Bagi Syiah, Yazid adalah simbol tirani dan ketidakadilan. Tragedi Karbala, di mana Husain bin Ali dan keluarganya dibantai, menjadi puncak kebencian terhadap Yazid. Mereka menganggapnya sebagai pelaku kezaliman terbesar terhadap Ahlul Bait. Peristiwa Al-Harrah di Madinah dan pengepungan Mekah memperburuk citra Yazid. Ribuan penduduk Madinah dibantai, dan Ka'bah dirusak. Yazid wafat sebelum pengepungan Mekah selesai, meninggalkan warisan yang kontroversial. Muawiyah Tegagin bin Yazid lahir sekitar tahun 694 Masehi. Ia adalah cucu dari Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dinasti Umayyah. Masa kekhalifahannya sangat singkat, hanya beberapa bulan pada tahun 683 hingga 684 Masehi. Muawiyah Tegagin menjadi khalifah setelah kematian ayahnya, Yazid bin Muawiyah. Namun, ia mewarisi kekhalifahan yang kacau akibat pemberontakan dan perpecahan internal, termasuk pemberontakan Abdullah bin Zubair di Hijaz. Berbeda dengan pendahulunya, Muawiyah Dugali menolak melanjutkan kekuasaan dengan tangan besi. Ia tidak setuju dengan cara kekuasaan Umayyah diperoleh dan menyesali tindakan ayahnya, seperti penyerangan ke Madinah. Setelah berkuasa sekitar 40 hari hingga 4 bulan, Muawiyah II mengundurkan diri. Ia merasa tidak mampu mengatasi perpecahan politik dan kesehatannya memburuk. Dalam pidatonya, Ki berkata, "Aku bukanlah orang yang menginginkan jabatan ini." Muawiyah II meninggal pada usia muda, sekitar 20 tahun. Penyebab kematiannya tidak jelas, dengan beberapa versi menyebutkan penyakit atau diracun. Ia tidak meninggalkan keturunan dan pengaruh besar dalam politik. Sumber Sunni menggambarkannya sebagai sosok lembut dan religius, sementara sumber Syiah melihatnya sebagai orang yang menyadari kesalahan keluarganya. Sejarawan modern melihatnya sebagai korban keadaan.